Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri matillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Maha Dewa dan Dewa Wisnu dalam jagat kecil atau dalam diri jagat kecil dan jagat besar ada kesamaan. Keduanya ada 4 unsur atau 4 elemen api, angin, air, dan tanah. Terjadinya calon bayi dari tanah atau buah-buahan biji-bijian yang dimakan bapak dan dikandung ibu. Pohon yang membutuhkan air, angin, panas, dan media tanah. Begitu juga bayi yang dilahirkan ibu ada 4 unsur api. Ada 4 unsur api, angin, air, dan tanah sebagai bahan yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, yang ada di kitab diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Akan tetapi dalil yang nyata, manusia tidak dapat terpisah dari unsur keempat, api, angin, air, dan tanah. Maha Dewa dan Maha Wisnu dalam diri yang dapat memahami kedua ini mereka-mereka yang pernah ritual dalam ritualnya yang melihat sedulur papat atau saudara empatnya yang seperti Mahadewa itu sifat nafsu yang digambarkan di bagian di tangan kiri dalam berpakaiannya itu seperti Mahadewa yang hanya memakai celana pendek dari pusar sampai lutut. Bila yang nampak sifat yang baik berpakaian rapi, bila muslim maka cara berpakaiannya persis muslim rapi. Sedangkan gambaran dewa yang berwajah atau bermuka 4 itu gambaran keilmuan makrifat kepada pencipta menghadap ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lawan kata mungkur atau membelakangi karena zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, maha luas, maha menciptakan semua makhluknya. Semua makhluk berada di genggamannya. Jangan sangka kalau Tuhan mempunyai tangan seperti manusia atau makhluk. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua makhluk luar dalam, makhluk yang gaib maupun makhluk yang nyata. Atau zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha satu. Satu bukan bilangan yang dapat dibagi atau dikuranginya. Seperti Nur Muhammad, dari nurnya bukan berarti zatnya Tuhan berkurang, karena sifat zatnya Allah maha kekal. Karena sifat kekalnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk wajib berbeda dan memang beda. Dalam seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Ayat ketuhanan ada 2 sisi ayat yang menunjukkan keberadaannya Tuhan di atas dan dekat. Keduanya wajib diimaninya. Keduanya kalau hanya satu sisi ayat yang diimaninya, maka tauhidnya disebut bertauhid bermata sebelah. Begitu juga dengan kata akhir zaman, orang yang membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya, karena iman
hanya satu sisi ayat saja, bahkan itu sudah ada di zaman para sahabat atau khori terbaik saat itu membunuh sahabat dengan menusuk dengan pedang di hari Jumat yang oleh para penggagas kemerdekaan dijadikan hari kemerdekaan Indonesia. Indonesia ini ma'rifat dalil dan ma'rifat zat, keduanya dapat menyelamatkan asal dapat menjauh dari sifatnya, dari kafirnya diri. Bila mana dalam pikiran atau hati ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dimaksud musyrik, hati kafirnya diri sendiri. Kalau terjadi demikian, berarti syahadat lagi. Kalau tidak demikian, amal ibadah kalian. Wassalam. Orang-orang yang menyekutukan dan menyangka, membayangkan zatnya Tuhan seperti apapun, itulah yang disebut musyrik, hati atau kafirnya diri sendiri. Bila salah iman, amal ibadah. Wassalam.